Guys, kita jumpa lagi di Kebun Binatang Surabaya bersama Iwan Tama ya guys ya. Ini mau beli tiket guys, ternyata udah nggak online guys ya, bisa offline. Guys, menuju guys, mau guys. 1 hour later. Halo guys, kita sudah mendapatkan tiket masuk di Kebun Binatang Surabaya. Kami di sini bukan hanya sekedar main-main ya guys ya, kami di sini Kita juga belajar tugas tentang satwa-satwa dan flora di Kebun Binatang Surabaya. Yuk, mata kuliahnya Ibu Mita ya guys ya, teknologi pendidikan. Bu, halo Bu. Halo Bu, kami Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang Bu. Mari kita Udah guys, kita langsung masuk ke tiket masuk Kebun Binatang Surabaya. A few moments later. Halo guys, kita sudah masuk di dalam Kebun Binatang Surabaya ini. Dan alhamdulillahnya semuanya lancar-lancar aja. Dan di loket tadi tetap untuk kita itu selalu diperiksa suhu dan selalu harus memakai masker. Serta ya untuk pengunjung pun ada batas usianya juga sih, untuk anak-anak di bawah balita, untuk balita dan untuk lansia juga kita diperbolehkan. Oke guys, terima kasih. Ayo kita lanjut penelusuran kita. Oke. Oke guys, kita sudah berada di pintu akuarium yang sekaligus kandang reptil. Nah, saya di sini akan meliput tentang reptil yang ada di dalam. Ayo guys, kita lanjut masuk saja. Oke. Ayo. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kingdom animalia. Untuk divisinya itu, untuk ordonya itu reptil ya guys ya, atau ordo Opidia, yaitu ular. Spesies ular di sini ada ular king cobra. Ular king cobra itu ular terbesar yang ada di dunia. Cuman sayang di sini masih anak-anak guys ya. Nah, itu ular itu adalah ordo dari reptil yang sangat spesifik dan sangat unik karena dia tidak memiliki kaki dan kakinya itu mengalami reduksi atau mengalami penyusutan dan diganti dengan alat geraknya itu ya berupa otot di perut kanan serta kirinya ya guys ya. Nah, ular king cobra ini biasanya itu terkenal banget di India, sangat terkenal di India, terutama di film-film tuh guys. Oke, kita lanjut ya guys ya. Lanjut. Oke, di sini ada ular sendok. Sendok ya guys ya, bukan sendok yang buat makan tuh. Nah, nama latinnya adalah Najas putatrix. Di sini ada penyebarannya di Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, serta Flores. Tahu sendiri ya guys ya, kalau reptil itu pasti karnivora guys ya, makan daging, bukan makan teman ya guys ya. Oke, lanjut guys. Ini next. Oh ya guys, jangan lupa kalau kobra ada dua jenis ular di dunia. Yang pertama itu ular berbisa, yang kedua adalah jenis ular membelit. Nah, ular kobra atau ular sendok ini itu cara berburunya dengan bisanya ya guys ya, bukan dengan membelit. Ingat, ciri fisiknya yaitu ada taring dua runcing yang ada di depan, yang isinya itu ada kelenjar bisanya yang pas berada di belakang taringnya. Oke guys, lanjut guys. Oke guys, next kita lanjut. Setelah tadi ular yang berbisa-bisa ya guys ya. Nah, sekarang kita lanjut di ular yang membelit guys. Di sini ada ular sanca budu. Ini warnanya benar-benar luar biasa guys ya, perpaduan antara kuning dan putih. Ini adalah jenis ular membelit dan bisa panjang sekali serta bisa gemuk sekali, bisa besar sekali. Saya di sini lagi mager dia guys, biasa. Hewan-hewan reptil kan rata-rata pada nokturnal ya guys ya, atau aktif di malam hari. Oke guys, see you, tetap bertahan ya. Oh ya guys, kelas Opidia atau kelas ular-ularan ada 3 tipe reptil di dunia.
Yang pertama itu tipe reptil yang ganti kulit seluruhnya, ada yang ganti kulit setengah, ada yang ganti kulit, ada yang hampir dipastikan tidak ganti kulit, cuman ya mengalami kerontokan sisik lah, karena Anda tahu kan semuanya, kalau reptil itu adalah hewan bersisik. Dan juga salah satu kenapa dinamakan reptil, karena reptil dalam kosakatanya itu berarti hewan melata ya guys ya. Nah, ular ini adalah termasuk reptil jenis yang kulitnya itu mengalami pergantian kulit itu semuanya guys ya. Jadi bukan setengah tapi semuanya. Jadi kembali muda lah, kalau dalam bahasa Jawa itu melungsungi guys ya. Oke guys, setelah tadi kita di tempat ular-ularan, sekarang kita di penyu hijau, atau dari kelasnya itu kelas Selonia ya guys, Ordo Selonia ya guys ya. Kalau tadi Ordovidia, sekarang di Selonia. Penyu hijau atau green sea turtle Nggak bisa bahasa Inggris. Selonia midas adalah salah satu spesies penyu yang sangat amat dilindungi dan bisa dikatakan di dunia ini hampir punah ya guys ya, terancam punah dan dalam keadaan kritis sekarang guys. Penyu hijau ini kasihan sih sebenarnya, soalnya dia tuh reproduksinya sebenarnya tuh sangat baik, bertelurnya tuh ratusan, puluhan hingga ratusan, cuman sayangnya banyak predator-predator yang memangsa telur dari penyu hijau, terutama guys ya manusia. Selain telurnya, penyu hijau itu dikejar-kejar sama manusia itu karena cangkangnya tuh guys ya, cangkangnya atau karapasnya tuh benar-benar dijadikan untuk cenderamata sama manusia, para pemburu ilegal ya guys ya, yang tidak bertanggung jawab. Nah, penyu hijau ini guys, biar lebih jelas guys. Penyu hijau, penyu itu hampir bisa sampai orang itu kadang itu salah kaprah. Padahal penyu sama kura-kura itu beda ya guys ya. Kalau penyu itu bedanya, dia tuh hidupnya lebih banyak di air dan terutama itu alat gerak. Kalau penyu itu lebih ke arah sirip ya guys ya, alat geraknya bukan kaki. Sedangkan kalau kura-kura itu lebih ke arah kaki dan punya kuku juga. Nah, kalau penyu ini lebih ke arah sirip ya guys ya. Dan ada sisik, tetap ada sisik di reptil. Reptil penyu ini sisiknya langsung bersatu dengan tulangnya. Jadi untuk melindungi diri dari pemangsa. Dari yang atas tuh namanya karapas, yang bawah tuh namanya plastron ya guys ya. Yang di dadanya ini. Ya ini kalian tahu film Dragon Ball kan guys, yang jin kura-kura itu. Nah, ini guys ya. Ini jin penyu ini guys, kalian jin penyu guys. Oke guys, kita lanjut guys. Tadi adalah ular sancabudu, warna kembangannya tuh warna kuning ya guys ya, luritnya tuh. Nah, kalau ini sancabudu juga, tapi warna coklat guys. Dia lagi rebahan. Kalian tahu kan kalau reptil itu sistem pencernaannya tuh lemah guys, dan dia tuh termasuk hewan berdarah dingin. Jadi hewannya itu harus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan untuk memaksimalkan sistem pencernaannya. Hewan reptil ini wajib sekali untuk berjemur supaya untuk melancarkan sistem pencernaan, sistem metabolisme juga. Dan apabila ada makanan-makanan tersisa di perut tuh bisa maksimal guys terolahnya itu. Jadi biar nggak ganjel lah. Kalau misalnya nggak kena panas tuh kan nggak bisa mereka tuh, wajib kena panas. Dan satu lagi bedanya reptil dengan amfibi, sama-sama hidup di dua alam. Cuman kalau amfibi itu lebih banyak kehidupannya tuh di air, dan amfibi itu bertelurnya juga di air. Sedangkan kalau reptil, meskipun dia hidup di dua alam, cuman dia itu lebih banyak hidup di darat dan bertelurnya itu di darat ya guys ya. Nah, kelas reptil ini ada yang kelas ovipar atau bertelur, dan ada juga kelas ovovivipar atau kelas bertelur tapi melahirkan. Maksudnya gimana tuh mas gitu? Nah, kalau ovovivipar itu kayak di ular ini, tapi ini bukan ular ovovivipar, ular boa. Kalau ovovivipar tuh jadi dia tuh tetap bertelur, cuman mengerami telurnya tuh di dalam perut. Nah, terus setelah itu nanti di perut itu nanti menetas, terus keluarnya itu berupa melahirkan. Nah, bagi orang yang nggak tahu dikira ular boa itu termasuk hewan melahirkan, padahal reptil itu termasuk ovovivipar ya guys ya, atau bertelur melahirkan. Yang di ular boa, khusus ular boa, lainnya itu ovipar semua. Oke ular, see you. Terima kasih ya. Oke guys, sekarang kita ganti setelah ular-ular.
setelah penyu kita next ke buaya muara. Atau di sini ada Ordo Crocodilia. Kalian tahu kan guys, buaya muara terkenal sekali dengan satu keganasannya, yang kedua dengan ukurannya. Nah, buaya muara ini termasuk buaya yang paling besar sedunia guys ya. Selain buaya air asin juga. Tapi di sini buayanya kayaknya lagi mager guys. Karena ya kamu tahu lah, kalian tahu kan kalau buaya muara itu hidupnya itu nocturnal ya guys ya, atau aktif di malam hari. Dan jangan lupa guys, buaya muara atau saltwater crocodile ini bukan termasuk buaya darat ya guys ya. Kayak yang di biasa ya, cowok-cowok itulah yang halo cewek. Punya cowok belum gitu kan. Kalian tahu lah itu tingkat buaya daratnya itu lebih tinggi dari buaya muara guys ya. Oke guys, next yuk. Oke guys, sekarang kita kembali ke kelas kura-kura ya guys ya. Kura-kura sama penyu-penyu tuh sering banget. Kura-kura sama penyu-penyu. Kura-kura sama penyu tuh sering banget orang tuh salah kaprah. Nah, kalau yang tadi penyu ya guys ya, sistem geraknya, alat-alat geraknya tuh dengan sirip. Nah, ini dengan kaki ya guys ya. Kura-kura ada lebih banyak dia tuh hidup di darat, meskipun dia juga kembali ke air. Karena tetap habitat reptil tuh hidup di dua alam dan tetap berdarah dingin ya guys ya. Ini lagi mager dia guys, sepertinya dia lagi mager. Dan ya oke, kita lanjut aja ya guys ya. Dan tetap karnivora, makan daging, bukan makan teman, apalagi makan hati ya guys ya, sakit guys. Oke, next guys, hitung ya. Untuk kura-kura ini omnivora guys, sorry, diralat omnivora atau pemakan segalanya. Makan segalanya itu maksudnya tanaman dan juga hewan-hewan ya guys ya, bukan makan teman, pemakan. Nah, ini juga adalah salah satu jenis penyu hijau ya guys ya, atau bisa disebut juga green sea turtle. Nah, di sini ada jenis penyu hijau yang sedang berenang, sedang asik mereka guys. Kayaknya ini jantan betina guys, lagi pacaran di pojokan situ guys. Ini waduh, syahdu banget guys. Sayang sekali saya di sini jomblo ya guys ya, jadinya sendiri guys. Lihat kayak gini jadi iri guys ya. Oke guys, kita sekarang di tempat kandang iguana hijau atau green iguana. Jadi di sini nih termasuk kelas Lacertilia ya guys ya. Setelah tadi ular Opidia, terus kura-kura Selonia, buaya Crocodilia, dan ini adalah Lacertilia. Lacertilia termasuk kelas yang mengelupas sisinya itu hanya setengah ya guys ya. Jadi nggak semua. Kalau yang ular tadi ular tadi itu semua guys ya. Nah, kalau yang buaya penyu itu nggak mengelupas sisik, tapi lebih mengalami kerontokan sisik ya guys ya. Dan itu nggak sering, tapi jarang banget ya guys ya. Nah, di sini bunglon ini termasuk hewan-hewan nokturnal dan itu omnivora guys ya, makan segalanya. Ada tumbuhan. Nah, di situ kebetulan ada pepaya gitu ya. Ada hewan juga dia makan serangga-serangga gitu kan. Nah, dia tuh termasuk hewan-hewan nokturnal guys ya, seperti reptil-reptil pada umumnya yang aktif di malam hari. Oke guys, see you. Terima kasih. Setelah kita menjelajahi 5 kelas di reptil, yang pertama adalah Selonia atau ya ini Opidia yang pertama yaitu ular, terus ada Selonia yaitu penyu atau kura-kura. Yang ketiga ada Crocodilian atau buaya darat. Dan yang terakhir nih ada 4 kelas ya guys ya. 4 kelas maksudnya itu yaitu Lacertilia atau iguana, bunglon, kadal, biawak dan sejenisnya. Nah. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And